Teman-teman harus paham ya, surga sudah ada, neraka sudah ada. Dan kita tinggal tunggu ajal datang sampai ke sana. Allah mengatakan, muttaki'ina fiha 'alal araik, la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Di dalamnya surga itu mereka akan duduk bertelekan di atas dipan. Mereka tidak merasakan di dalamnya terik matahari dan tidak pula dingin yang bersengatan. Orang muslim sudah punya bocorannya, tahu. Bersyukurlah dengan itu. Sampai kata Nabi SAW, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya daripada tali sendalnya sendiri. Dan seseorang di antara kalian lebih dekat dengan nerakanya dari tali sendalnya sendiri. Ini disebabkan Nabi sebutkan karena ada satu orang Arab Badui di perang Khaybar. Pada saat Nabi SAW menembus benteng Yahudi di Khaybar, ada satu orang Arab Badui. Rupanya dia memperhatikan peperangan Nabi SAW. Dia lihat para sahabat, kalau malam, sholat malam, baca Quran, pagi mereka berebut untuk membuatkan masakan teman-teman mujahidnya, yang sedang luka diobati, kebaikan semuanya. Dia tertarik. Berhari-hari dia lihat dari jauh, tertarik. Dia datang kepada sahabat Nabi. Kalian ini siapa? Dari mana? Apa agama kalian ini? Maka dijelaskan, tertarik orang ini, mau masuk Islam. Maka dia pun berkata, saya mau masuk Islam. Kata para sahabat, di depan sana ada Rasulullah, utusan Allah, sallallahu alaihi wasallam. Datang masuk Islam di tangan dia. Maka orang ini datang, lalu berkata, ya Rasulullah, saya dari Arab Badui, ingin masuk Islam. Kata Nabi SAW, baik, ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat. Orang itu syahadat. Nabi SAW waktu itu kebetulan baru menembus satu benteng namanya Benteng Naim. Ada harta rampasan perang. Ghanimah lagi dibagi-bagi. Kata Nabi SAW kepada sahabat yang bagi-bagi, kasih juga orang ini. Karena orang ini masuk Islam pas pembagian harta. Orang itu bilang apa? Ya Rasulullah, sebentar. Saya masuk Islam bukan untuk harta. Bukan karena ini. Saya ini masuk Islam tadi gara-gara saya dengar sahabat-sahabat Anda cerita jauh-jauh dari Madinah keluar untuk cari pahala, untuk dibunuh oleh musuh, masuk surga. Mereka gambarkan kepada saya surga. Surga luasnya langit dan bumi, ada dayang-dayang, ada bidadari, ada bidadara, kenikmatan abadi, luar biasa. Itu yang saya kejar ya Rasulullah. Saya berharap anak panah Yahudi ini dari bentengnya terlepas, kena pundak saya di sini, tembus di sini. Dia tunjuk tempatnya. Kata Nabi SAW, kalau kau jujur, Allah kasih. Sudah, orang itu berpisah dengan Nabi SAW. Rupanya kecamuk perang. Allahu Akbar, takbir, peperangan. Orang-orang Yahudi lempar anak panah. Orang yang pertama mati orang tadi. Dan anak panahnya dalam hadis Bukhari dikatakan kena di titik yang dia tunjuk. Dia tuh meninggal, mati syahid dia. Nabi SAW waktu lihat jenazahnya sambil kaget mengatakan, ini orang yang tadi nih? Kata sahabat, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, maha suci Allah yang benarkan janjinya. Orang ini betul-betul tulus Allah kasih. Lalu Nabi SAW bilang, siapa yang mau lihat penghuni surga yang belum pernah sujud sekali, ini orangnya. Baru syahadat sudah mati syahid. Baru beliau mengatakan, ketahuilah, seseorang di antara kalian lebih dekat dengan surganya dari tali sendalnya sendiri. Kita tinggal teman-teman halal nikmati, perintah kerjakan, wajib dan sunnah. Mati masuk surga. Sederhana sekali. Itu saja konsepnya. Antum sudah paham? Istiqomah saja. Selesai. Tapi orang mau masuk neraka, kata Nabi SAW, seseorang datang lebih dekat dengan neraka daripada tali sendalnya sendiri. Dia zina, dia riba, dia ini, dia itu, mati masuk neraka. Selesai konsepnya. Sederhana sekali. Allah menjelaskan lagi tentang surga. Selain mereka akan duduk di dipan-dipan, mereka akan saling ketemu, saling ngobrol satu sama yang lain. Allah mengatakan, wadaniyatan alaihim dhilaluha, wa dhullilat kutufuha tadlila. Dan naungan pohon-pohon surga itu dekat di atas mereka. Dan buahnya dimudahkan memetiknya semudah-mudahnya. Kata para ulama tafsir, kalau ahli surga berdiri, buah itu mendekat ke tangannya, sehingga mudah dia jangkau. Kalau dia duduk, mendekat lagi. Kalau dia baring, mendekat lagi. Jadi tidak perlu dia ulurkan tangannya. Dan setiap kali buah surga dipetik, keluar buah baru. Dengan kualitas yang sama. Kita tahu di muka bumi ini, kalau kita petik buah mangga, tunggu 1 tahun lagi baru berbuah. Di surga tidak begitu. Dipetik keluar, selalu. Kenikmatan abadi. Sesuatu yang luar biasa dan Allah suruh kita itu. Kejar surga. Dunia kau lewatin saja. Targetnya di sana. Kita mampir di sini dunia untuk meninggikan derajat kita di surga. Seperti sekarang kita sedang ikut training, pelatihan, nanti kita praktekin untuk dapat yang terbaik supaya tingkat kita di kantor tuh naik jabatannya. Allah bilang lagi, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa aqwabin kanat qawarira. Dan diedarkan kepada mereka penghuni surga itu bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca untuk mereka minum. Dan dibahasakan dengan piala, artinya sesuatu yang besar, tapi dia bisa memegangnya. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Piala-piala atau bejana-bejana untuk minum itu
terbuat dari perak yang telah diukur untuk mereka dengan sebaik-baiknya. Kata para ulama tafsir, ukuran untuk meletakkan mulutnya pas, cairan yang masuk ke mulutnya pas, pegangan tangannya pas, semuanya pas. Dalam sebuah hadis dikatakan, di dalam surga itu ada 4 lautan. Ini juga disebutkan dalam surah Muhammad ya. Allah mengatakan di surga itu ada sungai dari susu yang tidak pernah berubah, madu yang telah tersaring, arak yang tidak memabukkan, dan air tawar yang manis. Dan ini nanti akan mengalir di setiap istana seseorang di antara kita. Lalu kemudian kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam sebuah riwayat, air-air yang ada mengalir dalam istana-istana di surga, jangan kalian bayangkan seperti air kalian di dunia, yang mungkin seperti kolam misalnya tertampung di bawah, enggak. Tapi air itu akan jalan di atas lantai surga dan tidak tumpah. Sehingga ahli surga menyentuhkan gelasnya dan tidak tumpah, lalu dia minum. Air itu mengalir seperti dia lihat. Lalu Allah mengatakan, وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا. Dan di dalam surga mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Dan ini ulama tafsir mengatakan setiap kali ada penyebutan tentang buah, sayuran, dalam Al-Quran itu berarti paling baik buat kesehatan. Penyebutan tentang buah delima, buah anggur, buah pisang, sayuran seperti ada labu, kemudian di sini ada jahe, penyebutannya semua itu adalah yang terbaik buat manusia konsumsi. Kemudian ainan fiha tusamma salsabila. Di dalam surga ada juga mata-mata air yang dinamakan dengan salsabila. Artinya ini mata-mata air banyak sekali. Setiap di sudut istananya dia ke sana ada mata air, bisa minum setiap saat dimanapun dia mau. Dan ini surga teman-teman, bukan seperti rumah kita di dunia ya. Kata Nabi SAW, ahli surga, saking nikmatnya surga itu, dia kalau duduk di salah satu sudut istananya, dia akan duduk 70 tahun tidak pindah-pindah. Karena nikmatnya. Kemudian dia baru pindah ke tempat lain. Ahli surga tidak ada lagi lapar, tidak ada lagi haus. Makan dan minum bukan karena lapar dan haus. Kita kalau lapar, makan targetnya habisin makanan, bukan menikmati. Bagaimana laparnya hilang. Kita kalau haus, target minumnya hilangkan haus, bukan nikmati minuman. Tapi kalau kita lagi tidak lapar, mau makan apa? Oh saya mau makan ini, pilih. Lalu kita nikmati makanan. Ahli surga itu tidak ada yang lapar. Jadi mereka makan bukan karena lapar, minum juga bukan karena haus. Kita kalau lagi tidak haus mau minum apa-apa, ibu mau minum apa? Oh saya mau minum panas, minum dingin, kita bisa milih. Karena nggak haus, nggak ada capek. Kata Nabi SAW, ahli surga tidak ada lagi lapar, tidak ada haus, tidak ada capek, tidak ada gangguan orang. Tidak ada lagi beringus, tidak sakit, tidak ada meludah. Dan mereka tidak akan pernah rusak bajunya, tidak akan habis masa mudanya. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Semuanya yang diinginkan ada. Dalam hadis juga dikatakan, fiha ma tashtahiil anfus. Di surga semua yang jiwa inginkan, baru niat sudah dapat. Lalu dikatakan dipenuhi dengan pelayan-pelayan di surga yang banyak. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Kata para ulama, makna wildan bidadara, pelayan laki-laki. Kalau hurun in, bidadari, pelayan perempuan. Jadi di surga ada 2 jenis pelayan, laki-laki dan perempuan. Dikatakan sini, dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan laki-laki yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka nanti di surga, kata Allah, kamu akan melihat mereka seperti mutiara yang bertaburan. Saking indahnya. Kalau bidadari biasanya disebutkan seperti permata yang indah. Lalu ini seperti mutiara. Kalau mutiara, kalau 1 biji mungkin tidak terlalu kelihatan, itu pun sudah mengkilat dan bersih. Tapi kalau kita punya 100 butir, lalu kita sebarin di lantai, maka indah kelihatan, memantulkan cahaya. Allah menggambarkan mereka seperti itu. Dalam sebuah hadis sahih dikatakan menjelaskan ayat ini, ahli surga yang paling rendah derajatnya, itu Allah akan berikan kepadanya 10.000 pelayan. Setiap pelayan punya 2 nampan, tempat untuk taruh makanan. 1 dari perak, 1 dari emas. Jadi kalau 10.000 orang, masing-masing pegang 2, berarti 20.000 nampan. Dan ahli surga akan makan dari semua nampan itu, kenikmatannya akan sama dari nampan yang pertama sampai nampan yang terakhir. Karena nggak ada rasa kenyang. Dan akan ada ahli surga nanti yang masuk ke istananya, dia temukan 1 orang yang sangat tampan, bersih, bagus. Lalu dia mengatakan, siapa kau ini? Apakah kau salah satu dari malaikat-malaikat Allah? Kata dia, bukan, saya adalah salah satu pelayanmu. Pelayan. Ahli surga tidak ada lagi yang jelek, nggak ada lagi yang susah. Kata Nabi SAW, kalian kalau masuk surga, maka postur tubuh kalian seperti Adam AS, 60 siku ke langit, 27,5 meter, tinggi sekali. Wajah kalian seperti Yusuf, hati kalian seperti Ayub. Jadi kasus jelek itu cuma di dunia. Kasus pendek cuma dunia. Akhirat sudah berbeda semuanya. Ini janji Allah SWT. Lalu Allah mengatakan, wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat nanti di surga, mereka penghuni surga sama pelayan-pelayannya semuanya, maka niscaya kamu akan melihat berbagai macam kenikmatan dan kerajaan-kerajaan yang besar.
Raja, semua ahli surga raja. Kata ulama, semua ahli surga raja. Karena dia punya dayang-dayang, dia punya istana sendiri, dia punya kerajaan sendiri. Tapi di dalam surganya, Allah menjelaskan tentang pakaian mereka. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Mereka memakai pakaian sutra halus yang hijau dan sutra tebal. Dan dipakaikan kepada mereka gelang yang terbuat dari perak. Dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Ya, sundus dan istabrak adalah pakaian sutra yang asli, yang tipis dan yang tebal. Karena di surga nanti tidak lagi panas, tidak lagi dingin. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah ditanya, bagaimana cahayanya surga nanti? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, tidakkah kalian lihat matahari awal terbit? Waktu awal pagi-pagi keluar, dia tidak menyengat, tapi terang. Seperti itulah. Hanya saja tidak ada matahari. Jadi tidak ada lagi malam. Semuanya dengan kenikmatan abadi. Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Sesungguhnya semua ini balasan atas perbuatan kalian atau usaha kalian akan diberi balasan. Allah akan nilai semuanya. Jadi sekecil apapun yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah SWT asal syaratnya ikhlas dan mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam.